Baik, selamat malam. Jadi pada kali ini saya akan membahas contoh soal fisika saya ambil dari bukunya David Morin ya, bab 5 tentang Conservation of Energy and Momentum. Soal ini menurut saya menarik sebenarnya karena dia menanyakan tentang bagaimana kalau kita menjatuhkan sesuatu di bumi yang sudah dilubangin, misalnya melewati suatu busur kan seperti ini ya, ini busur, bagian busurnya sebelah sini. Jadi apakah melewati suatu busur lingkaran dari suatu bumi, dan ditanyakan berapa waktu untuk sampai di sisi lain. Jadi misalnya kalau kita menjatuhkan suatu bola di satu titik bumi bagian sini, di drop gitu, nanti dia akan terkena gravitasi dan akan sampai ke sisi satunya, ke sisi B misalnya, dari titik A ke titik B dalam waktu berapa. Itu yang ditanyakan. Nah, oke, selanjutnya kita langsung coba kerjakan saja. Jadi ini adalah contoh grafik untuk bumi. Oh ya, saya ke bawah terus karena saya menggunakan tab, jadi lebih mudah untuk melihat langsung di tab. Misalkan ini adalah suatu titik lubang yang dibuat di sini dan di sana. Pusat bumi misalkan diasumsikan di sini, dan contoh misalkan dia ada suatu pergerakan gini. Oke. Itu lebih pas. Oke, misalkan ini adalah pusat buminya, ada tepat di sini. Pusat bumi. Situlah pusat bumi. Nah, ada bola dari sini. Bola dari sini dia akan dijatuhkan. Kan dia pasti akan bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah dan akan sampai ke titik satu-satunya sebelah sini. Nah, kita akan mencari waktu sampai di sana dengan diketahui bahwa suatu bumi diasumsikan memiliki massa jenis rho adalah ini, dan memiliki diasumsikan adalah densitasnya konstan. Maka berapakah, how long does it take to reach the other end? Jadi berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai saat setelah dijatuhkan di satu titik nyampe ke titik lainnya. Oke, kita coba saja. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah menentukan koordinat yang akan kita pakai. Koordinat yang akan saya pakai adalah sebelah sini. Misalkan ini adalah suatu garis gitu ya. Saya asumsikan suatu garis. Panjang tunnel dari sini ke sini itu saya asumsikan sebagai L katanya. Ini tidak diketahui di soal, bahwa di soal cuma bilang seperti ini saja, nggak diketahui apapun. Ini cuma saya ngasih suatu variabel baru aja untuk memudahkan kita nantinya. Misalkan panjang ini L, ya bebas C mau apa, A, B, C juga nggak apa-apa, saya ambil aja L. Terus ada bolanya di sini ya. Bola ini dia kan memiliki suatu, misalkan mulanya jari-jarinya R. Tapi R ini tuh akan semakin lama waktu dia akan berkurang ya R-nya. Misalkan pada suatu waktu tertentu dia ada di sini, bolanya kan turun itu ya. Sini bolanya, maka jari-jarinya adalah ini. Jari-jari ke pusat bumi adalah ini, R. Maka R yang akan saya pakai terus di penjelasan selanjutnya adalah R sebagai fungsi waktu. Karena R ini tuh akan terus-menerus bergerak kan. Dari misalkan waktu pertama dia ada di sini, misalnya ada di sini, waktu kedua dia ada di sini. Jadi waktu R ini tuh adalah jarak R ini adalah tergantung waktu. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah gaya gravitasi oleh bumi. Nah, gaya gravitasi oleh bumi ini tuh disebabkan dari massa bumi yang terlingkupi di dalam massa ini, suatu bola ini, suatu massa partikel apapun itu, suatu massa bumi yang terlingkupi oleh massa partikel ini, massa bola ini. Yang saya maksudkan adalah gini. Misalkan saat bola masih ada di permukaan ya, misalkan ada di permukaan sini, permukaan atau surface massa bumi yang akan menarik dia ke dalam itu adalah semua ini. Ini adalah massa bumi yang mempengaruhi gaya gravitasi.
Sementara kalau misalnya dia sudah ada di sini, di dalam ya, di mantel bumi, maka massa bumi yang mempengaruhi gravitasi itu hanya ini, hanya bagian sini. Oleh karena itu massa ini akan terus menerus berubah terhadap waktu kan. Nah, oleh karena itu massa ini kan bumi berbentuk bola, volumenya seperti lingkaran, maka volume juga akan berubah karena jari-jarinya berubah. Oleh karena itu massa bumi yang terpengaruh adalah sebagai fungsi waktu. Nah, yang akan dipengaruhi oleh jarak karena dipengaruhi oleh volumenya juga berfungsi waktu, terus menerus berubah. Volume efektif untuk menimbulkan gaya gravitasi yang diakibatkan oleh inti bumi atau dalam mantel bumi itu yang menggerakkan si benda ini. Oke, jadi seperti pada dasarnya kita tuliskan saja suatu rumus fisika. Rumus hukum Newton kedua adalah M kali Y double dot. Saya ambil Y double dot itu adalah karena kita tentukan dulu sebelumnya adalah tentukan mengenai titik koordinat. Saya mengambil di sini ya contoh titik koordinatnya di sini. Atau yang lebih mudah lah, kita ambil titik koordinat di bagian origin inti pusat bumi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa jarak segini itu adalah L/2 kan. Jadi jarak sampai sini ke sini itu adalah L/2. Dan saya anggap Y itu adalah suatu kedalaman tertentu yang saya ukur dari titik ini. Saya asumsikan bahwa ini adalah Y. Jadi semakin dalam dia adalah Y-nya semakin besar. Nah, Y-nya semakin besar itu akan artinya semakin dalam. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita consider adalah sudut ini. Sudut ini tuh akan selalu berubah-ubah terhadap waktu. Sudut ini akan selalu berubah-ubah terhadap waktu. Artinya apa? Misalnya saat waktu 0, dia sudutnya ini adalah ini. Sudutnya adalah yang paling besar ini. Yang warna lain, sudutnya adalah yang paling besar ini. Ya kan? Kalau misalkan pada suatu waktu T tertentu, dia pasti akan semakin mengecil kan? Karena benda ini akan turun ke bawah. Artinya sudut ini misalkan pada suatu waktu T tertentu akan semakin mengecil. Lihat, semakin mengecil, dia sudutnya ini akan semakin mengecil. Oleh karena itu, sudut ini adalah dipengaruhi sebagai waktu. Awalnya segini awalnya sebesar ini sudutnya, pada suatu waktu tertentu dia menjadi kecil seperti ini. Artinya sudut ini berfungsi sebagai waktu. Fungsi waktu, dia berubah-ubah terhadap waktu. Oke, selain itu, yang perlu kita lihat selanjutnya adalah tentang geometrinya. Pada bagian sini, jika kita lihat baik-baik, kalau kita lihat baik-baik, ini adalah seperti panjang ya. Panjangnya adalah L/2. Ya kan, sebelah sini L/2 panjangnya. Dia itu adalah YT. Ini adalah YT ini adalah kedalaman dari mulai pertama kali permukaan dijatuhkan. Jadi ini adalah misalkan Y sama dengan 0 ya sana. YT itu adalah ini. Oleh karena itu berarti dengan demikian kita dapat menuliskan bahwa RT sinus theta T. Nah, ini adalah konstan. Ini kenapa penting? Karena kita akan menggunakan konstan ini nantinya untuk menghitung persamaan geraknya. Karena kalau dilihat ya, kenapa ini menjadi benar? Karena gini. Ini bagian sini ini adalah R sin R theta RT, karena kan kita bekerja di waktu ya, jarak terhadap inti bumi adalah jarak jari-jari terhadap waktu, maka RT. Jadi kita mau mencari panjang ini, karena kita tahu suatu sudut sini adalah theta terhadap waktu, suatu sudut ini theta terhadap waktu, maka jarak sini adalah RT dikali sinus theta, tapi terhadap waktu tetanya. Oke. Selanjutnya bagian sini itu apa? Bagian sini kita sudah definisikan sebelumnya bahwa bagian sini adalah ini YT.
Jadi pada dasarnya ini tuh dipisah menjadi dua. Totalnya segini adalah L per 2. Bagian atas ke bawah itu adalah YT. Bagian ini ke atas adalah RT sinus theta T. Karena sudut tetanya terus-menerus berubah terhadap waktu. R-nya juga terus-menerus berubah terhadap waktu. Jika kita jumlah keduanya maka L per 2 kan. Seperti ini tadi. Jadi yang R sin theta itu adalah ini. RT sin theta itu adalah itu. Dan Y adalah ini. Panjang ini. Penjumlahan keduanya akan L per 2 kan, konstan. Oke, itu adalah persamaan pertama yang perlu kita perhatikan nantinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke hukum Newton kedua. Hukum Newton 2. Ya, ini adalah F adalah massa kali percepatan. Saya menggunakan notasi Y double dot karena untuk menunjukkan bahwa dia pergerakannya dari Y sini ke bawah. Artinya dia bergerak sepanjang koordinat Y ini. Sepanjang koordinat Y ini. Nah, itu yang saya mau pengen dia biar lebih enak saja untuk koordinatnya saya gunakan Y double dot. Berarti gaya yang menyebabkan benda ini bergerak kan hanya gaya gravitasi. Diasumsikan di soal tidak ada gaya gesek. Nah, diasumsikan ignore friction. Diasumsikan tidak ada gaya gesek. Berarti kita cuma punya gaya yang menyebabkan dia bergerak adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ada lagi M. Nah, M ini adalah massa efektif bumi yang menyebabkan benda ini ditarik oleh massa efektif bumi. Berarti MT dikali M. M ini adalah massa partikelnya per R kuadrat T. Ini adalah gaya gravitasi pada suatu titik tertentu pada jarak R adalah seperti ini. Tapi kan percepatan benda ini nggak bergerak ke kanan kiri ya, maksudku. Benda ini nggak bergerak ke kanan kiri, ke kiri itu kan nggak ya. Dia cuma bergerak ke atas bawah. Maka dia nggak bergerak ke kanan kiri kan. Artinya dia untuk gerak kanan kiri bisa diabaikan. Kita cuma ingin mencari gaya yang menyebabkan dia bergerak vertikal atas bawah. Berarti gaya ini harus diproyeksikan ke arah sumbu vertikal yang kita definisikan. Sumbu vertikal itu yang mana? Sumbu vertikal itu yang ini. Atau kalau kita lihat koordinat yang awal kan ini ya. Sumbu vertikal ini Y, ini X gitu. Kita cuman ke arah sumbu vertikal doang. Jadi gerak yang menyebabkan gaya yang menyebabkan gerak pada sumbu vertikal adalah gaya gravitasi yang sudah diproyeksikan pada sumbu vertikal. Berarti gaya gravitasi kan geraknya dari suatu titik ya tertentu, misalkan sini, dia pasti menuju ke arah pusat inti bumi. Nah, gaya proyeksi yang menyebabkan dia gerak vertikal adalah gaya ini. Kita sebut sebagai FGY. Gaya ini yang menyebabkan dia bergerak vertikal. Ini adalah proyeksi dari FG gravitasi biasa. Karena sudutnya di sebelah sini ya, maka itu adalah sinus theta sebagai fungsi waktu. Berarti ini kan gaya gravitasi totalnya, maka proyeksinya adalah sin theta kali waktu. Sin theta sebagai theta waktu ya, sebagai fungsi waktu. Masanya dan Y double dot bisa dicoret. Oke, selanjutnya adalah GMT per R kuadrat T sin theta T Y double dot. Y double dot itu adalah percepatan, cuman saya nyatakan sebagai Y double dot karena biar lebih jelas saja bahwa dia geraknya cuman ke arah vertikal. Dia nggak gerak ke arah horizontal, nggak gerak ke kanan atas, kiri atas, itu enggak, dia cuman bergerak vertikal doang. Maka lebih enak jika kita tuliskan percepatannya ke arah sumbu vertikal aja, yaitu Y double dot.
Y double dot itu sebenarnya adalah turunan kedua dari Y, atau turunan pertama dari jarak kan kecepatan ya, atau Y itu adalah kecepatan di sumbu Y. Nah gitu, kalau Y double dot adalah percepatan di sumbu Y, adalah turunan kedua dari jarak di sumbu Y. Ini cuma notasi saja biar lebih enak nantinya. Oke, selanjutnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau mencari massa efektif. Massa efektif itu yang mana? Massa efektif itu adalah yang ini, yang ada di dalam sini saja, pada suatu waktu T tertentu. Jadi pada waktu T tertentu yang lain massanya mungkin berbeda. Oke, kita tahu bahwa massa jenis kita selanjutnya adalah mencari massa dari massa jenis ya. Massa jenis itu apa? Massa jenis adalah massa per volume. Oke, kita mau nyari massa, berarti massa jenis adalah rho kali volume sebagai fungsi waktu ya, karena kan dia bergeraknya massa efektifnya terus menerus berubah ya, artinya volume yang melingkupi itu akan terus menerus berubah. Berarti rho kali volume bola ya, 4/3 pi r pangkat 3 T. Lihat, dia dipengaruhi oleh jari-jari. Massa efektif bumi yang mengakibatkan gravitasi, gaya gravitasi pada bola ini adalah massa pada suatu jarak r tertentu. Ini adalah persamaan selanjutnya. Oke, kita masukkan ke persamaan selanjutnya, atau persamaan 2 misalkan. Kita substitusi 2, berarti jadinya G rho kali 4/3 pi r pangkat 3 T. Ini yang tadi yang kita cari massa sebagai fungsi waktu, r kuadrat T kali sin T ini adalah Y double dot. Ini bisa dicoret ya, jadinya G rho 4/3 pi r T sin theta T, sin theta sebagai fungsi waktu. Y double dot. Y double dot itu sebenarnya sebagai fungsi waktu ya, tapi cuman untuk menyederhanakan saja Y double dot. Nah, ini bentuk yang sama seperti yang atas. Bentuk ini artinya apa? R T sin theta T sama dengan L/2 minus YT, ya kan? Kita masukkan ini ke sini, ke sini. Berarti kita dapatkan bentuk bahwa G pi 4/3 pi L/2 minus Y sama dengan Y double dot. Oke. G rho 4/3 pi kali L/2 sama dikurangin G adalah konstanta universal gravitasi ya. Rho adalah massa jenis yang diketahui di soal, adalah konstan. Ini massa jenisnya konstan, rho-nya konstan. Rho 4/3 pi Y sama dengan Y double dot. Kalau buat biar lebih enak, Y double dot tambah G rho 4/3 pi Y sama dengan G rho 4/3 pi L/2. Nah, jika mengetahui bentuk ini adalah solusi dari gerak yang akan terjadi pada kondisi ini. Nah, hal yang menarik adalah bahwa ada bentuk ini. Ada bentuk Y double dot tambah G rho 4/3 pi Y. Ini adalah bentuk yang menunjukkan bahwa ini adalah gerak osilasi.
gerak osilasi dengan omega berapa, dengan periode berapa. Periodenya adalah ini. Omega kuadratnya adalah ini. Omega kuadratnya adalah G rho 4/3 pi. Kalau kita mau nyari 2pi per T sama dengan akar dari G rho 4/3 G rho pi, maka waktunya adalah 2pi per akar dari ini 4/3 G rho pi. Nah, waktu T ini adalah waktu bolak-balik. Dia dari atas, waktu dari atas sini dia ke bawah, terus dia kembali lagi ke atas. Jadi adalah waktu T sebesar segitu. Yang ditanyakan di soal adalah waktu nyampai di salah satu titik lainnya. Berarti waktu periodik dibagi 2. Berarti T adalah T sampai adalah waktu periodik dibagi 2, yakni pi per akar 4/3 G rho omega. Ini adalah solusinya. Oke, selanjutnya misalkan saya sudah diketahui konstanta gravitasi Newton adalah segini, dan diketahui dari soal bahwa nilai rho adalah 5,5 gram per cm kubik, yakni sekitar 5.500 kg per meter kubik. Dari soal ini, maka kita dapat menghitung angka ini sedemikian rupa. Kita dapatkan waktu sampai setelah dihitung menggunakan kalkulator adalah sekitar 42 menit. Adalah jawabannya. Dan menariknya, jika kita coba hitung di lubang lain, misalkan kita hitung di suatu lubang yang lebih kecil di sini misalkan, dia akan tetap menghasilkan waktu tempuh yang sama, 42 menit. Dan misalkan kita kasih lubang di sini tepat menembus pusat bumi, kita masukkan bola gitu, kita drop bola, ini juga tadi di drop, dan waktunya akan kurang lebih sama, 42 menit. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita drop bola, asal nembus buminya sampai bawah, maka waktu kira-kira nyampai ke permukaan yang lain adalah sekitar 42 menit. Itu adalah menurut saya cukup menarik dari suatu soal fisika ini. Jadi suatu titik yang dibor di titik lain asal lurus di bumi, maka waktunya akan sama di semua titik di bumi. Oke, sekian, terima kasih.